Pengertian dan ruang lingkup kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Pengertian kitab kuning. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab-kitab klasik yang digunakan sebagai bahan kajian pokok dalam pesantren-pesantren. Julukan ini mengikuti warna kertas yang digunakan kala itu. Bahkan, ketika cetakan baru kitab-kitab klasik ini menggunakan kertas HVS putih, tetapi tetap saja dinamakan kitab kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan, sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir, dan hadis, dan sebagian besar ilmu kalam atau teologi dan filsafat atau mantik yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, dan bahasa Arab, serta lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pengajaran sorogan dan bandongan. Ciri-ciri kitab kuning. Beberapa ciri-ciri kitab klasik atau kitab kuning meliputi: 1. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. 2. Umumnya tidak memakai syakal. 3. Berisi keilmuan yang sangat berbobot. 4. Metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi dengan ilmu kontemporer kerap kali tampak menipis. 5. Lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. 6. Banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Isi kitab kuning. Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Pertama, komponen matan, dan kedua, komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Penjilitan kitab-kitab ini biasa dengan sistem korasan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil santai atau tiduran tanpa harus menggotong semua tubuh kitab, yang terkadang sampai ratusan halaman. Komponen-komponen pembelajaran kitab kuning. Dilihat dari kandungan maknanya, kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos atau naratif, seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Kemudian yang kedua adalah kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan, seperti nahwu, usul fiqh, mustahalah al-hadits. Kemudian dilihat dari kadar penyajiannya, kitab kuning dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama mukhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik yang muncul dalam bentuk nazam atau syair atau puisi, maupun dalam bentuk nasar atau prosa. Kemudian yang kedua adalah syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mutawasitoh, yaitu kitab kuning yang penyajian materinya tidak terlalu ringkas, tapi juga tidak terlalu panjang. Kesimpulannya, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa harokat atau kitab gundul dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih.
Struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah atau penjelasan. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli, serta diklasifikasikan berdasarkan isi penyajian, kreativitas penulis, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab atau nahwu dan shorof, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya.